pemirsa, selamat pagi. Alfa, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat, Rini sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dan pagi ini cerah ya, Alfa ya? Cerah, dan kebetulan Senin tentu kita harus mengawali aktivitas di Senin pagi ini tentunya dengan semangat yang sangat maksimal nih, Rini. Setuju sekali. Dan pemirsa, berjumpa kembali dalam program TVR 09 tentunya bersama saya Alfa Rizky dan juga rekan saya Rini Reski. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu penyumbang angka pengangguran terbesar di Indonesia. Komposisi terbesar pengangguran di Yogyakarta merupakan lulusan SMK. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu penyumbang angka pengangguran terbesar di Indonesia. Komposisi terbesar pengangguran di Yogyakarta merupakan lulusan SMK. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengungkapkan, perlu ada perbaikan kualitas SMK untuk mencapai pemerataan SMK menjadi grade A, sehingga nantinya seluruh SMK bisa bekerja sama dengan perusahaan dan industri, dan menghasilkan mutu SDM yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Ya begini, kalau saya secara jujur mengatakan SMK yang kita datangi tadi itu grade-nya A+. Ya artinya dari sisi asetnya, dari sisi peralatannya, dari sisi pengajarnya dan sebagainya, kerjasama dengan industrinya, ini menurut saya yang tadi itu adalah grade A yang tidak semua SMK bisa menggapai seperti itu. Apalagi tadi SMK-nya pusat keunggulan. Jadi kalau ada data BPS SMK sebagai penyumbang pengangguran itu ada benarnya. Karena dulu ketika digiatkan namanya SMK bisa, semua orang bikin SMK hanya di ruko-ruko saja. Tidak punya peralatan, dan inilah yang harus kita perbaiki ke depannya. Jadi berbagai program kita dorong agar SMK itu tetap link and match dengan dunia industri nantinya. Komisi 10 DPR RI sangat mengapresiasi SMK Negeri 2 Pengasih Kulon Progo dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, mulai dari sarana dan prasarana, serta fasilitas hasil kerjasama dengan industri. Hal ini sangat berpengaruh dalam menghasilkan mutu SDM dari para siswa, dan Komisi 10 berkomitmen mendorong program yang dapat meningkatkan kualitas SMK sehingga dapat dilirik oleh berbagai industri. Dari Yogyakarta, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan perlu menggencarkan edukasi terkait pencegahan dan juga penanggulangan HIV/AIDS, khususnya nih pemirsa di Kota Batam. Karena Dinas Kesehatan Kota Batam mencatat selama tahun 2023 kasus HIV/AIDS di Batam mencapai 700 kasus. Kementerian Kesehatan perlu menggencarkan edukasi terkait pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, khususnya di Kota Batam. Dinas Kesehatan Kota Batam mencatat, selama tahun 2023, kasus HIV/AIDS di Batam mencapai 700 kasus. Anggota Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini prihatin atas tingginya kasus HIV/AIDS di Kota Batam. Menurutnya, peningkatan kasus tersebut karena Batam merupakan kawasan industri dan tujuan wisata mancanegara, sehingga berpengaruh terhadap perilaku masyarakat setempat. Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah Kota Batam, khususnya Dinas Kesehatan, untuk memberikan penyuluhan secara intensif kepada generasi muda terkait bahaya HIV/AIDS. Dikhawatirkan angka tersebut akan terus meningkat jika tidak ditangani secara serius. Ya, saya kira ini perlu ada edukasi kepada masyarakat secara intensif, memberikan penyuluhan ya kan secara berjenjang terutama kepada generasi muda. Kalau misalnya tidak ada penanganan secara khusus maka angkanya akan bertambah terus. Nah, ini sangat berbahaya karena apa? Penyakit HIV ini sangat berbahaya sehingga bisa mengakibatkan banyak korban dan bisa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Anggota Komisi 9 Darul Siska menyayangkan respon pemerintah Kota Batam yang tidak memaparkan secara detail progres pencegahan dan penanganan kasus tersebut. Pemkot harus menangani HIV/AIDS dengan baik karena hal ini berdampak bagi generasi penerus. Isu HIV/AIDS karena ini kan daerah wisata juga ya. Dari Singapura banyak yang datang ke sini. Apakah itu menjadi salah satu penyebab? Nah, kita belum mendapatkan informasi soal itu. Dan juga upaya-upaya penanganan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar HIV/AIDS ini bisa teratasi dengan baik. Dari Kepulauan Riau, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional atau BNN sebagai leading sektor dalam memerangi narkoba
perlu memberikan terobosan serta membongkar jaringan-jaringan besar narkoba. Dan tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang, Konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI mendorong rehabilitasi terhadap pengguna narkoba guna mengatasi overkapasiti lapas, karena overkapasiti lapas ini pemirsa dinilai sangat membebani APBN, seperti meningkatnya konsumsi bagi tahanan dan gaji pegawai lapas. Badan Narkotika Nasional atau BNN sebagai leading sektor dalam memerangi narkoba perlu memberikan terobosan serta membongkar jaringan-jaringan besar narkoba. Dalam pertemuan dengan Kepala BNN Provinsi Sulawesi Utara, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan juga mendorong rehabilitasi terhadap pengguna narkoba guna mengatasi overkapasiti lapas. Menurutnya, overkapasiti lapas sangat membebani APBN, seperti meningkatnya konsumsi bagi tahanan dan gaji pegawai lapas. Di sisi lain, Hinca menilai pengguna narkoba merupakan korban penyalahgunaan yang perlu mendapatkan pengobatan, bukan justru ditahan. Pengguna itu orang sakit diobati, bukan di penjara. Jadi kalau penjara kita ini full over hanya karena kesalahan itu, saya anggap ini kesalahan rame-rame. Dan karena itu saya mengusulkan agar Presiden sebagai kepala negara mengambil sikap, karena dia yang minta terobosan ini, diampuni saja itu, diobati langsung, direhab langsung dengan melibatkan Rindam. Itu kan bagus-bagus tuh Rindam, tentara-tentara itu untuk ngelatih mereka supaya kembali normal. Karena biaya makan mereka saja di penjara 1,7 triliun. Kalau uang itu dipakai untuk merehab mereka, cukup itu, hingga tahun depan tak perlu lagi anggaran itu dan penjara kita tidak penuh. Masalah overkapasiti lapas atau rutan cenderung memicu masalah-masalah baru yang tidak kalah besarnya, seperti kerusuhan dan kejahatan di dalam lapas. Sejauh ini kasus narkoba menjadi penyumbang terbanyak kepada lapas atau rutan di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan kerja keras dari berbagai pihak agar masalah kelebihan kapasitas ini bisa diatasi. Lebih lanjut, Hinca mendorong BNN mengajukan anggaran yang proporsional sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas jaringan narkoba skala besar. Dari Sulawesi Utara, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Perpustakaan Nasional mencatat Indonesia kekurangan sekitar 400.000 pustakawan, baik di perpustakaan umum dan juga khusus. Tentunya di sini sekolah negeri dan swasta maupun perguruan tinggi. Untuk itu pemirsa, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah membuka rekrutmen pustakawan, tentunya guna membangun perpustakaan berakreditasi dan juga membantu kegiatan belajar dan meningkatkan literasi siswa. Perpustakaan Nasional mencatat Indonesia kekurangan sekitar 400.000 pustakawan, baik di perpustakaan umum dan khusus, sekolah negeri dan swasta, maupun perguruan tinggi. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah membuka rekrutmen pustakawan guna membangun perpustakaan berakreditasi, membantu kegiatan belajar, dan meningkatkan literasi siswa. Dalam tinjauan langsung ke Bantul, Yogyakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki mengapresiasi SMP Negeri 1 Bantul, yang tidak hanya berprestasi di bidang sains dan seni, tetapi juga fokus pada pengembangan perpustakaannya. Namun ia menyayangkan kurangnya tenaga pustakawan di sekolah tersebut. Untuk itu, Zainuddin mendorong pemerintah merekrut pustakawan menjadi ASN dan P3K untuk meningkatkan literasi nasional. Lagi-lagi persoalannya di pustakawannya, yang punya hanya tenaga pustaka, bukan pustakawan. Dan kita akan dorong Menteri Pendidikan untuk
mengangkat bukan hanya guru honorer menjadi tenaga pendidik, tetapi juga diangkat menjadi ASN P3K, jadi pustakawan untuk mendukung semangat yang dimiliki seperti yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Bantul. Lebih lanjut, Sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Praptono mengatakan, setelah mekanisme pengangkatan guru honorer menjadi ASN dan P3K rampung, pemerintah akan mengadakan rekrutmen tenaga pendidik dan pustakawan. Mudah-mudahan di Bantul terkait dengan rekrutmen ASN P3K untuk guru itu sudah selesai, sehingga nanti kebutuhan untuk yang teknik itu baru bisa mengajukan formasinya. Dari Bantul, Yogyakarta, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Menanggapi rencana pemerintah menghapus kredit macet bagi UMKM yang terdampak bencana gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 dan pandemi COVID-19, anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino meminta Kementerian Koperasi dan UKM untuk memberlakukan skema yang tepat dan mempertimbangkan kemampuan bayar para pelaku UMKM. Menanggapi rencana pemerintah menghapus kredit macet bagi UMKM yang terdampak bencana gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 dan pandemi COVID-19, anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino meminta Kementerian Koperasi dan UKM memberlakukan skema yang tepat dan mempertimbangkan kemampuan bayar para pelaku UMKM. Haris mengatakan, penghapusan kredit macet harus menyesuaikan kriteria usaha dan kemampuan bayar para pelaku UMKM. Untuk debitur yang terdampak gempa Yogyakarta, menurutnya hapus tagih tidak bisa dilakukan seluruhnya, karena masuk dalam kriteria masih memiliki kemampuan berusaha. Namun untuk UMKM terdampak COVID-19, Haris menilai hapus tagih dapat diberlakukan 100%. Total outstanding adalah sebesar 30,2 miliar. Dibagi 11 debitur, berarti satu debitur 2,7 miliar. Nasabah yang punya pinjaman 2,7 miliar tentu bukan usaha kecil. Sehingga rasanya sangat tidak mendidik kalau dilakukan hapus tagih 100%. Untuk UKM yang memang terdampak COVID, jumlahnya 170.000 lebih dengan total outstanding 10,93 triliun. Mungkin ini yang adalah kelompok usaha kecil dan usaha mikro. Sehingga untuk kelompok yang kedua ini, saya sepakat dilakukan hapus tagih 100%. Beberapa waktu lalu, Menteri Koperasi dan UKM mengusulkan penghapusan kredit macet bagi UMKM yang terdampak bencana gempa Yogyakarta pada tahun 2006 dan COVID-19, dengan total 170.000 debitur dengan nilai akumulasi sebesar 10,96 triliun rupiah. Mahir Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, miris sekali tentunya di sini sepanjang tahun 2023 ada 30 kasus perundungan yang terjadi di Indonesia. Dan tentu apa yang menyebabkan kasus perundungan ini semakin marak di Indonesia? Bagaimana sejauh ini kurikulum Merdeka membina karakter generasi penerus bangsa? Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. In talks on the sidelines of the 14th APA meeting, the Committee for Interparliamentary Cooperation of the House discussed bilateral diplomatic and interparliamentary relations with the Azerbaijan Parliament. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. Kita kembali di TVR 09.
Pemirsa, perundungan yang terjadi di kalangan siswa tidak mengenal jenjang pendidikan dan juga status dari sebuah sekolah. Tentunya kasus perundungan di sekolah tidak pernah lepas dari perhatian Komisi 10 DPR RI, terutama pemirsa saat rapat dengan Kemendikbudristek. Dan pembinaan karakter harus diperkuat dalam kurikulum pendidikan, dan tim redaksi TVR Parlemen telah merangkumnya dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia, ada 30 kasus bullying atau perundungan di sekolah sepanjang tahun 2023. 80% terjadi di sekolah yang dinaungi Kemendikbudristek dan 20% di sekolah yang dinaungi Kementerian Agama. Dari 30 kasus perundungan pada 2023, 50% terjadi di jenjang SMP sederajat, 30% di jenjang SD sederajat, 20% di jenjang SMA, SMK sederajat. Kasus perundungan di sekolah tidak pernah lepas dari perhatian Komisi 10 DPR RI, terutama saat rapat dengan Mendikbudristek. Pemerintah diminta segera mengambil langkah serius menangani kasus perundungan di lingkungan pendidikan. Salah satunya dengan penguatan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah. Untuk membantu pembentukan karakter siswa, termasuk kesehatan mental siswa itu sendiri, pemerintah seharusnya menyadari pentingnya keberadaan guru yang khusus melakukan bimbingan konseling mulai dari tingkat SD hingga SMA. Guru bimbingan konseling bukan hanya untuk membimbing atau mengatasi siswa yang melanggar aturan sekolah, tapi juga membimbing para siswa memiliki keterampilan sosial, memahami dan memecahkan masalah yang terjadi, serta membantu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kita memaknainya guru bimbingan konseling tuh gini, kalau yang bandel pasti dipanggil gitu. Iya. Padahal sebetulnya bukan, bisa jadi anak yang tertekan di rumah membutuhkan penyaluran cerita, curhat sama guru bimbingan konseling bisa. Sayangnya nih SD itu nggak ada guru bimbingan konseling. Kalau anak sekarang bilang toxic family gitu ya, itu kan harus diselesaikan. Bisa jadi orang tua tidak menyadari, tapi ke sekolah melihat bahwa ada persoalan yang harus diselesaikan, harus diatasi, maka kemudian harus ada guru yang secara khusus melihat. Nah, ini jadi bagian yang mestinya difikirkan oleh pemerintah. Saat ini kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia mengacu pada kurikulum Merdeka yang disusun dan diluncurkan pemerintah dalam berbagai episode atau tahap. Sayangnya, kemampuan mendasar dalam pembentukan karakter siswa sejak pendidikan dasar masih kurang. Anak-anak sejak pendidikan dasar sudah dibebani dengan berbagai proyek pelajaran yang tidak jarang membuat siswa tidak lagi memaknai prosesnya karena lebih dituntut hasil akhir. Akibatnya, siswa kehilangan kemampuan menceritakan kendala atau persoalan yang dihadapi, termasuk kondisi emosional siswa saat mengerjakan proyek dari guru yang akhirnya memicu tumbuhnya bibit bullying. Ketika berbasis proyek, dasarnya itu harus diberikan dulu. Nah, di kita beban pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD itu sangat besar. Mestinya mereka sudah mulai dikenalkan dengan hal-hal yang mendasar saja. Bahasa, kemampuan berbahasa, terus soal bagaimana mengemukakan perasaan, mengemukakan pikiran, itu kan terstruktur ya pengetahuan berbahasanya. Perbaikan dan penguatan pendidikan karakter bagi siswa sejak tingkat dasar tidak hanya tanggung jawab Kemendikbudristek, namun lintas sektoral, baik Kementerian Agama, Lembaga Penegakan Hukum, Kementerian PPPA, Kemendagri, serta Kemenkominfo. Di era digital saat ini, penyebaran informasi atau konten di dunia maya harus benar-benar diperhatikan karena banyak konten yang justru membuat anak-anak meniru perilaku antisosial, kehilangan empati, dan bibit kekerasan pada anak. Kita tahu nilai-nilai agama itu cukup banyak yang mengandung nilai baik yang harus diterapkan di dalam keluarga dan sekolah. Begitu juga nilai-nilai budaya yang diwariskan bangsa kita itu sangat luhur, termasuk misalkan saling mengasihi, ya, kemudian tolong-menolong, toleransi dan segala macam itu bisa dijadikan modal pembentukan karakter anak-anak kita. Pembentukan karakter siswa harus dilakukan setiap hari, melibatkan peran guru dan orang tua yang saling mendukung.
Orang tua tidak bisa hanya melimpahkan pada guru dan sekolah, namun harus ikut belajar. Di sisi lain, guru perlu mengubah sudut pandang dari fokus pada hasil akhir menjadi lebih ke penekanan pada proses di baliknya, dengan terus memberikan pendampingan pada siswa. Kira-kira Alfat kalau liburan sukanya kemana nih? Destinasi utamanya? Ya paling sekitar-sekitar Jabodetabek aja sih Rin untuk sementara ini gitu. Karena memang cuacanya ini kan lagi nggak bagus juga. Betul, kalau misalnya pemirsa nih, ingat nggak dengan lagu Sabang sampai Merauke? Kalau misalnya lagu tersebut menggambarkan kota terujung barat dan juga timur di Indonesia, tentunya menjadi kota di paling barat di Indonesia, Sabang terkenal akan titik 0 kilometernya, menawarkan sejumlah wisata menarik. Tertarik nggak, Fat? Betul sekali, apalagi misalnya lagu Sabang sampai Merauke itu memang udah lama ya, nggak Sudah terdengar lama, ya, apalagi iya. di usia kita ini, karena memang dulu diajarkan waktu SD terakhir kali ya dari Rin ya. Sabang sampai Merauke. Nah, pulau-pulau. masih hafal kayaknya liriknya ya. Dan pemirsa, betul sekali yang dibilang Rini, kota Sabang ini memiliki letak yang sangat strategis karena berada di jalur lintas transportasi internasional dan juga kondisi geografis yang membuat kota ini memiliki beragam daya tarik dan potensi wisata tersendiri. Tentunya pemirsa penasaran apa saja yang seru di kota Sabang? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. In talks on the sidelines of the 14th APA meeting, the Committee for Interparliamentary Cooperation of the House discussed bilateral diplomatic and interparliamentary relations with the Azerbaijan Parliament. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. Kita kembali di TVR 09. Ya pemirsa, tadi kami sudah membahas terkait dengan kota Sabang sedikit nih, karena memang kota Sabang merupakan kota yang berada di ujung barat Indonesia dan termasuk dalam Provinsi Nangro Aceh Darussalam, dan Sabang memiliki banyak objek wisata yang mempesona dan wisata di sana didominasi oleh objek wisata alam yang indah, membuat kota ini ramai akan kunjungan turis. Tentunya Fat, bukan cuma dikenal hanya tempat wisata titik 0 km Indonesia saja, tetapi juga kecantikan pantai dan juga wisata bawah laut. Dan keindahan ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan asing dan juga lokal. Nah, kira-kira gimana ya Rini ya terkait dengan informasinya? Mari kita saksikan di segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Halo pemirsa TVR Parlemen, kali ini tim Intips sedang berkunjung dan berwisata di salah satu pulau terujung di Indonesia. Letaknya di bagian barat Indonesia. Kota Sabang menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing maupun lokal. Menuju ke Sabang sangat mudah, lewat pelabuhan Uleleo, Banda Aceh, ke Balohan,
hanya membutuhkan waktu 45 menit dengan kapal cepat atau 2,5 jam dengan kapal lambat. Untuk biaya kapal cepat sendiri, wisatawan akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Sedangkan untuk kapal lambat dikenakan biaya seharga Rp35.000. Tentunya sangat terjangkau, bukan? Dikenal dengan kecantikan pantai dan wisata bawah laut, Sabang memiliki luas 153 km persegi, mempunyai 5 pulau utama, yakni Weh, Klah, Rubiah, Selako, dan Rondo. Keindahan dari pulau-pulau ini menjadi magnet tersendiri untuk sejumlah spot destinasi, seperti Pantai Iboy, Pantai Gapang, Pulau Rubiah, Sumur Tiga, dan masih banyak lainnya. Spot destinasi bahari merupakan kekuatan utama dari kota Sabang, di mana banyak sekali spot diving dan snorkeling tersebar di pulau-pulau tersebut. Kita juga dapat mengunjungi salah satu tujuan wisata yang menarik, di mana di Pulau Weh terdapat Tugu Kembar yang juga berada di kota terujung Indonesia paling timur, yaitu Kota Merauke. Dalam perjalanan kali ini, tim Intips berkesempatan untuk mengunjungi salah satu destinasi spot diving dan snorkeling yang berada di Pulau Rubiah, di mana Pulau Rubiah terkenal dengan spot bagi para pemula. Untuk mendapatkan informasi tentang Sabang yang lebih lengkap, berikut penjelasannya. Ya, Sabang kekuatan utama pariwisatanya adalah di bawah lautnya ya, underwaternya. Jadi di Sabang ada 22 spot diving yang dengan segala keunikan dan keberagamannya punya experience ya yang berbeda dibanding dengan spot-spot diving lain yang ada di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Jadi tentu itu yang menjadi kekuatan utamanya. Kemudian di bahari yang lain kita juga punya untuk snorkeling ya, dolphin trip. Jadi pariwisata di Sabang ini sebenarnya kalau kita melihat di masa sebelum pandemi ya, kunjungannya didominasi oleh teman-teman dari turis Malaysia dan juga Singapura ya, dan ada beberapa wisatawan juga berasal dari Eropa dan Amerika gitu. Ya, yang utamanya itu mereka adalah para diver. Gitu. Memang posisi Sabang keunggulannya adalah dekat dengan pasar ya, dengan market kita. Market kita tuh ada di Malaysia dan boleh dikatakan Singapura. Tapi dominannya Malaysia. Supaya Sabang ini naik kelas, ya kita terus harus melakukan upaya-upaya meningkatkan kualitas standar kita. Standar baik kualitas aksesibilitas ya, yang selama ini hanya mengandalkan laut, bagaimana ke depan kita mengaktifkan lagi udara ya. Teman-teman semuanya, pemirsa TV Parlemen, ayo ke Sabang, mudah-mudahan Anda sampai ke Sabang akan enjoy dan hati senang. Nah, bagaimana pemirsa? Apa sudah cukup ulasan tentang Kota Sabang yang tim Intips buat sebagai informasi bagi pemirsa? Cocok bukan untuk menjadi salah satu pilihan destinasi wisata? Jalan-jalan ke Tanah Abang, tidak lupa membeli kentang. Nih, dengar pesan abang, jangan lupa main ke Sabang. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan juga di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya.
Dan pemirsa, meskipun sedang masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Syalfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Sampai jumpa.